Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di acara Kojah Sastra yang disiarkan langsung dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Tentunya masih bersama saya Ribut Ahwandi yang akan setia mengawal perjalanan Kojah Sastra sampai pukul 9 malam nanti, dilanjut dengan perjalanan ragam kabar berita malam dan juga ada Halo Kota Batik nanti ya. Dan ya, nanti saya siaran Kojah Sastra ini tidak sendirian karena ada bintang tamu istimewa spesial yang akan saya ajak ngobrol bareng-bareng di sini, yaitu salah satu teman saya yang luar biasa, yaitu Dekan FKIP Unisula Universitas Sultan Agung Semarang, Dr. Rahmat MPD. Ya, malam hari ini cuaca di Pekalongan cukup cerah. Dan bagaimana dengan cuaca di lingkungan Anda? Tapi tadi sore sempat mendung ya. Nah itu artinya kita harus siap-siap ini. Sedia payung sebelum hujan ya. Dan malam hari ini kawan, kita akan coba mengulas tentang satu topik menarik mengenai apa ini? Realitas dalam fiksi. Apa hubungan antara realitas dan fiksi? Kita akan coba ulas bersama. Tentunya nanti ada bintang tamu yang juga akan ikut mengulas. Dan juga nanti saya nggak tahu, ini belum ada kepastian malam hari ini. Jadi saya belum berani untuk mengatakannya. Tapi yang jelas salah satu teman saya yang dari Pekalongan juga akan hadir ini ya. Anak muda yang bersemangat dan dia ini hari ini belakangan lagi seneng-senengnya demen-demennya untuk menulis, membuat karya. Apapun itu dia tulis gitu ya. Yang penting berkarya. Saya tunggu kehadirannya di studio Radio Kota Batik tentunya. Ya kawan, berbicara tentang realitas dan fiksi, apa sih hubungannya dan apa sih realitas? Nah, kalau ngomong soal realitas, saya sedikit mengutip dari pendapatnya Ferdinand de Saussure. Ini dia seorang filsuf bahasa. Dia mengatakan bahwa di dunia ini realitas itu tidak ada. Yang ada adalah bahasa. Apa yang kita sebut sebagai realitas barangkali bukan lagi realitas itu sendiri, tetapi anggapan kita atau konsep kita yang kita tangkap atau apa yang kita ungkapkan melalui bahasa itu adalah cara ungkap kita terhadap apa-apa yang kita tangkap sebagai fakta atau fakta-fakta yang kita tangkap. Gimana ya cara menjelaskannya? Jadi fakta-fakta yang kita tangkap kemudian kita cerap, kemudian kita coba pahami, terus baru kita ungkapkan melalui bahasa. Nah, realitas itu sendiri ya berdiri sendiri. Nah, sementara kita kadang-kala repot untuk menyampaikan realitas itu apa dengan berbagai macam argumen, tetapi yang jelas apapun argumentasi kita, tetap kita pasti dibatasi oleh sudut pandang. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan bahwa realitas pandangan seseorang tentang fakta-fakta itu biasanya cenderung relatif. Begitu kira-kira. Nah, malam hari ini kita akan coba ulas itu dengan coba mengulas dua karya cerpen Gusmus yang judulnya Wabah dan yang satunya lagi Amplop Abu-Abu. Nah, seperti apa cerpennya nanti akan saya putarkan untuk Anda rekamannya.
Dan saya tunggu atensi Anda di 42474 ataupun di 085542000 maksud saya 08554200912. Silakan Anda bisa kasih tanggapan di baik melalui telepon maupun melalui SMS atau WA. Nah, sebagai pembuka untuk menyemangati kebersamaan kita di Koja Sastra, ada satu persembahan dari Ki Slamet Gundono, Mabuk Gusti untuk Anda. Tresnaku marang sirah ora bisa digambarna, ademing ngungkuli banyu angete ngungkuli geni. Langit kuwi wis dhuwur, nanging tresnane ingsun luwih dhuwur tinimbang langit pitu. Bumi kuwi wis abot nanging tresnaku ngungkuli bumi. Kadang ingsun mboten saged nahan kados pundi kula kagungan tresna. Kadang kula ngunjaken syukur marang Dika Gusti, kula taksih diparingi wekdal kangge tresnani marang sadengah manungsa. Kadang kula boten saged mbayangaken Gusti, umpami kula kelangan tresna, kula boten saged lumampah sang malinung dunya.
tresnaku marang sirang dureng kulilang tresnaku marang sirang segering kuli banyu tresnaku marang sirang anget kuli geni tresnaku marang sirang tanpa bisa dibayangna Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih di Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi sampai pukul 9 malam nanti ya kawan. Dan kita masih mengulas soal hubungan antara realitas dengan fiksi. Apa sih sebenarnya? Apakah ada hubungan antara dua ini? Atau jangan-jangan dua-duanya adalah hanya sebuah konsep. Konsep-konsep yang ditawarkan sebagai pemahaman gitu ya. Dan memang ya, saat kita membaca karya sastra, apapun itu ya, puisi, prosa, ataupun drama ya, kita akan beranggapan kalau itu hanya fiksi. Oke, itu nggak masalah. Karena memang karya sastra itu adalah karya fiksi. Baik itu bentuknya puisi, cerpen, novel, ataupun naskah drama.
Tetapi tentu berbeda dengan karya non-fiksi ya. Kalau kita sudah bicara karya sastra dengan non-fiksi seperti misalkan buku sejarah, biografi, buku-buku sains gitu ya, atau laporan jurnalistik. Nah, kita mungkin tidak bisa menjadikan puisi ataupun novel sebagai referensi ilmiah secara umum, kecuali hanya pada wilayah analisis yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Sastra ya. Dan tentu saja ini sudah memasuki wilayah akademis. Nah, dan kita akan melihat karya sastra tentu kalau kita ngomong soal analisis itu biasanya ada perangkat akademisinya, ada teori, ada metode dan macam-macamnya. Dan dari situlah kemudian kita bisa melihat secara lebih gamblang lagi, lebih dalam lagi bahwa di dalam puisi, cerpen, novel ataupun naskah drama ini sebenarnya ada sisi-sisi lain yang bisa diulik. Dan ya memang ya kalau kita bicara soal analisis nggak sesederhana itu, tetapi paling tidak itu bisa diulik apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh karya sastra tersebut tentang dunia. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya world view, pandangan dunia. Tentu kalau kita bicara tentang hal itu, pembicaraan kita nggak bisa hanya sebatas monolog semacam ini ya. Jadi saya nantikan atensi Anda, silakan di 42447 ataupun di 0855420912. Ya, berbicara tentang karya sastra secara umum saja. Ini dengan tidak terlalu bertumpu pada teori sastra ya. Walau ya katakanlah saat kita memandang karya sastra ini kita tidak bisa lepas juga dari perangkat teori. Bagaimanapun juga proses membaca itu berbeda dengan menulis. Siapa saja tentu mampu menulis puisi atau mungkin menulis cerpen atau novel atau naskah drama. Sepanjang kita ini merasa yakin bahwa itu adalah puisi, cerpen ataupun novel atau naskah drama. Nah, tetapi kita juga tidak bisa memungkiri betapa banyak puisi dan prosa lahir dan menjamur, dan itu dilahirkan dari orang-orang atau banyak orang dengan beragam kalangan atau profesi, mulai dari penjual bubur, tukang becak, atau buruh pabrik. Iya loh, banyak loh. Dulu ketika saya sering tongkrongan bareng, ya sampai sekarang sih tongkrongan bareng dengan teman-teman buruh di pabrik-pabrik ini, mereka ternyata pintar juga menulis puisi. Cuman sampai hari ini mungkin belum terpublikasi, terutama buruh-buruh di Pekalongan. Menarik sebenarnya. Dan cerita-cerita mereka ini tidak lain dan tidak bukan bercerita atau berkisah tentang perasaan mereka, pengalaman mereka, atau mungkin apa yang dia lihat di sekitaran, di lingkungan mereka atau lingkungan kerja sehari-hari mereka. Nah, ini artinya bahwa di dalam karya sastra mau tidak mau ada kaitannya dengan realitas yang ditemukan oleh manusia sehari-hari. Nah, seperti pada cerpen yang akan saya tayangkan pada kesempatan ini, satu cerpen buah karya dari Gusmus, judulnya Wabah. Seperti apa cerpennya kita akan simak bersama sebentar, dan Anda akan menemukan apa kira-kira realitas yang ada atau terdapat di dalam cerpen tersebut. Kita simak bareng-bareng cerpen Wabah dari Gusmus.